Welcome to Dark Trail ID. Mengapa konflik Cina dan Taiwan terjadi? Ini akarnya, ketegangan yang tak kunjung usai. Konflik antara Cina dan Taiwan adalah salah satu konflik geopolitik paling sensitif dan kompleks di Asia Timur. Ketegangan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan kedua belah pihak, tetapi juga menciptakan dampak besar bagi stabilitas kawasan, serta menarik perhatian negara-negara besar dunia seperti Amerika Serikat, Jepang, dan bahkan negara-negara Eropa. Di balik konflik ini terdapat sejarah panjang, luka masa lalu, perbedaan identitas nasional, serta persaingan kekuatan global yang tak terhindarkan. Untuk memahami konflik ini secara utuh, kita harus menelusuri sejarahnya dari awal abad ke-20, menyelami perubahan geopolitik pasca Perang Dunia Kedua, serta menganalisis dinamika kekuasaan kontemporer yang membuat Taiwan tetap menjadi titik api berbahaya di tengah pergeseran kekuatan dunia. Bab 1 dia. Akar sejarah. Perang Saudara Cina. Konflik ini berakar dari masa Perang Saudara Cina antara Partai Nasionalis, Kuomintang KMT, yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek dan Partai Komunis Cina, PKC, yang dipimpin oleh Mao Zedong. Setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia Kedua, kekosongan kekuasaan di Tiongkok diisi kembali oleh konflik antara dua kekuatan ini. Keduanya sama-sama mengklaim legitimasi untuk memerintah seluruh wilayah Tiongkok. Pada tahun 1949, Partai Komunis berhasil menguasai daratan utama Tiongkok dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok, RRT, di Beijing. Sementara itu, pasukan nasionalis melarikan diri ke Pulau Formosa, kini dikenal sebagai Taiwan, dan mendirikan pemerintahan di sana dengan tetap mengklaim sebagai pemerintah sah Tiongkok, menggunakan nama Republik Tiongkok, ROC. Sejak saat itu, terdapat dua pemerintahan yang sama-sama mengklaim kedaulatan atas seluruh Tiongkok, satu di Beijing, satu di Taipei. Bab 2. Perang Dingin dan Kebekuan Politik. Masa Perang Dingin memperkeruh konflik ini. Amerika Serikat, sebagai kekuatan anti-komunis, mendukung Taiwan dan menjadikannya benteng pertahanan demokrasi di Asia Timur. Taiwan bahkan menduduki kursi Tiongkok di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB hingga tahun 1971, sebelum akhirnya digantikan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Ketegangan militer meningkat selama dekade 50-an dan 60-an, terutama selama krisis Selat Taiwan, di mana pasukan Cina menembakkan rudal ke pulau-pulau kecil yang dikuasai Taiwan sebagai bentuk tekanan militer. Meskipun tidak pernah terjadi invasi penuh, ancaman tersebut tetap nyata. Namun, setelah kebijakan luar negeri Amerika Serikat bergeser di bawah Presiden Nixon dan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger, Washington secara bertahap mengakui pemerintahan Beijing sebagai representasi sah Tiongkok demi membuka hubungan dagang dan strategis dengan RRT. Bab 3. Kebijakan Satu Tiongkok yang kontroversial. Pada tahun 1972, dengan ditandatanganinya Komunike Shanghai, Amerika Serikat, secara resmi menyatakan bahwa mereka mengakui bahwa semua orang Tiongkok di kedua sisi Selat Taiwan menganggap hanya ada satu Tiongkok dan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok. Inilah cikal bakal dari kebijakan Satu Tiongkok, yang hingga kini menjadi doktrin utama Beijing dalam membatasi pengakuan diplomatik terhadap Taiwan. Artinya, negara manapun yang ingin menjalin hubungan resmi dengan Republik Rakyat Tiongkok tidak boleh mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat. Namun, Taiwan terus bertahan dengan sistem pemerintahan demokratisnya, membangun perekonomian yang kuat, dan perlahan-lahan membentuk identitas nasional yang berbeda dari Tiongkok daratan. Dalam beberapa dekade terakhir, survei publik di Taiwan menunjukkan bahwa semakin banyak warga Taiwan mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Taiwan, bukan orang Tionghoa. Bab 4. Kebangkitan nasionalisme dan dinamika politik dalam negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, nasionalisme di kedua pihak semakin mengeras. Di Taiwan, terpilihnya Presiden Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik, DPP, mencerminkan kehendak rakyat yang lebih memilih status quo atau bahkan kemerdekaan penuh, alih-alih penyatuan dengan Tiongkok. Sementara itu, di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Beijing mengambil sikap yang lebih agresif dan tegas terhadap apa yang mereka anggap sebagai separatisme. Xi secara terbuka menyatakan bahwa penyatuan dengan Taiwan adalah
misi sejarah dan tidak boleh ditunda tanpa batas. Beijing secara rutin mengerahkan jet tempur dan kapal perang ke sekitar wilayah Taiwan yang dianggap oleh banyak pihak sebagai tindakan intimidasi militer. Sementara itu, Taiwan memperkuat kerja sama militer dan diplomatik dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan bahkan Australia. Bab 5. Kepentingan global dan tarik-menarik kekuatan. Taiwan bukan hanya pulau kecil dengan sejarah rumit, tetapi juga merupakan pemain utama dalam ekonomi global, terutama dalam industri semikonduktor. Perusahaan seperti TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, adalah penguasa pasar chip dunia yang menjadi fondasi teknologi digital modern. Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis untuk menjaga Taiwan tetap stabil dan bebas dari kendali Tiongkok. Karena jika Beijing menguasai Taiwan, maka akan mengubah keseimbangan kekuatan militer dan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Inilah mengapa Washington tetap mempertahankan kebijakan strategic ambiguity, tidak secara eksplisit menjanjikan akan membela Taiwan jika diserang, namun tetap menyediakan bantuan militer dan menjual senjata kepada Taipei. Bab 6. Ancaman perang dan diplomasi yang mandek. Ancaman invasi